Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak Duromoto X1 dan klakson Bosch keong waterproof di Honda ADV 160 milik Om Hendra Rambe dari Bekasi. Dan terima kasih banyak atas waktunya yang menyempatkan waktu dari Bekasi ke Tangerang Selatan, yang kurang lebih perjalanan selama 2 jam ya. Jadi bolak-balik sekitar 4 jam. Dan kebetulan ini perdana untuk pemasangan lampu tembaknya menggunakan bracket tambahan, tetapi bukan di bawah headlamp ya, atau bekas dudukan plat nomor. Yang kita gunakan sekarang adalah menggunakan bracket tambahan di samping plat nomor. Ini kebetulan ownernya kreatif ya, jadi membuat sendiri untuk dudukannya, dan tetap untuk plat nomornya ada di bawah sini. Dan kebetulan motor ini baru 2 minggu, dan langsung kita modif di bagian perlampuannya, dan yang pasti selalu kita buatkan PNP 100%, tak ada perubahan sama sekali. Dan ini untuk posisi sebelah kanannya. Karena memang request untuk lobbying warna kuning, maka posisi kabel ada di bagian atas sini, bukan di bagian bawah ya. Dan lensa pun sudah kita balik supaya cut off tetap rata di bagian atas. Untuk instalasinya seperti ini ya, kita ngikutin dari alur bracket, nanti ketemu di bagian bracketnya, di bagian driver Duromoto X1 yang kita pasangkan di bagian sini supaya lebih aman. Dan di samping driver Duromoto X1 yang pasti terdapat relay set 3 mode yang kita buatkan 3 fungsi ya sebenarnya. Tetapi karena ownernya itu merequest untuk lobbying warna kuning dan dinyalakan di bagian high beam atau pass beam, maka yang nyala bersamaan akan berfungsi. Berikut di bagian lampu jauh, lampu bawaan motornya ya. Jadi sementara ini yang terpakai adalah 2 relay, yang paling kiri dan yang di tengah. Kalau untuk paling kanan ini yang biasa kita gunakan untuk cahaya warna putih, ini bisa buat spare part. Jika salah satu relay ada yang rusak, bisa digunakan menggunakan yang sementara ini belum dipergunakan. Dan kebetulan di bagian klaksonnya kita sudah menambahkan. Jadi bukan mengganti ya. Kalau mengganti yang pasti yang lamanya kita lepas. Kalau ini kita menambahkan menggunakan klakson Bosch keong waterproof. Dan ini untuk posisi pemasangannya. Memang kalau kita tidak mengutamakan dari penempatannya, maka bisa mentok di bagian sini atau di bagian sini ya. Tetapi di sini selalu kita menggunakan klakson klakson Bosch keong waterproof yang diameter space-nya itu lebih kecil daripada klakson Denso keong waterproof. Tetapi kalau untuk suara sendiri memang ini lebih keluar total ya untuk suaranya ya. Jika perbedaannya dengan klakson Denso keong waterproof, dia lebih bulat. Kalau ini agak sedikit nyempreng, tetapi tetap totalitas untuk bagian suaranya. Dan di bagian posisinya kita usahakan yang pasti corongnya ada di bawah ya. Jadi walaupun nanti kena air atau yang lain sebagainya, tetap akan keluar ke bawah sini, tidak menampung di bagian dalam sini. Dan untuk posisi klakson orinya tetap ada di bawah sini. Dan kita menggunakan 1 relay. Jadi kebetulan ownernya itu merequest menggunakan saklar 2 mode yang difungsikan untuk mengganti fungsi suara antara klakson standar dan juga klakson Bosch keong waterproof. Nah nanti kita cek untuk seperti apa untuk penggunaannya ya. Dan yang pasti di klakson pun kita buatkan soket yang pokoknya nggak ada ya satupun yang saya sobek atau saya kupas di bagian perkabelannya. Semuanya kita menggunakan soket, dan soket yang kita gunakan pun menggunakan yang berkualitas nilon, bahannya yang berbahan nilon. Berikut sekun menggunakan yang berkode STP, sama seperti original bawaan motor ataupun mobil. Dan yang pasti di sini ada 2 kabel karena kita fungsikan untuk positif aki menuju ke relay set bagian lampu tembak Duromoto X1,
dan juga relay set di bagian klakson. Nah, ini uniknya ya. Jadi umumnya itu untuk klakson menggunakan 2 tombol ya. Ada di beberapa video saya sebelumnya menggunakan tombol klakson yang warna kuning. Tetapi ini merequest ownernya menggunakan saklar 2 mode yang biasa kita pergunakan untuk memfungsikan di bagian lampu tembak. Tetapi sekarang kita fungsikan untuk merubah mode antara suara klakson standar dan juga suara klakson Boss Keong waterproof. Nah, kita coba tes ya. Oke, kita off kan dulu. Ini kalau untuk posisi saklar off seperti ini, maka di bagian alis saja yang menyala ya. Seperti ini. Nah, di sini kita coba nyalakan di bagian senja. Sebelumnya saya nyalakan dulu ya di bagian mesinnya supaya lebih aman. Oke, posisi mesin sudah menyala. Kita masukkan di bagian senja seperti ini. Nah, jadi untuk posisi di lampu senja, maka lampu utama lampu standar yang menyala seperti ini. Terlihat jelas untuk cahaya lampu standarnya. Pas kita menyalakan di bagian lampu utama sini ya. Oke. Nah, jadi untuk hasil cahayanya ini untuk lobby warna kuning. Dan kebetulan di sini kita ngereset terbaru. Jadi kalau pas kita menyalakan di bagian high beam, walaupun posisi di lampu senja atau seperti ini ya. Jadi sebelumnya kan kita harus menyalakan mentok dulu di bagian depan sini, baru di bagian high beam bisa berfungsi. Nah, ini yang terbaru kita buatkan. Walaupun di bagian senja, maka di bagian high beam bisa difungsikan seperti ini ya. Oke. Ini untuk hasil cahayanya. Ya, jadi lebih fungsional. Ini posisi lampu standar, posisi high beam. High beamnya tergabung dengan lampu lampu jauh yang ada di motor dan juga yang nyala bersamaan di bagian lampu Duromoto Expand. Kalau kita on kan ke depan seperti ini, yang pasti bisa ya. Dan juga yang pasti di bagian pas beam, jangankan di bagian lampu utama, di bagian off seperti ini pun tetap bisa terpakai seperti ini. Oke. Kita coba tes sedikit aja ya di bagian klakson supaya tidak penasaran. Kita coba on kan ke bawah. Oke. Seperti ini. Kita coba tes klaksonnya. Nah, jadi untuk klakson yang di bagian Boss Keong waterproof akan berbunyi. Pas kita menyalakan di bagian atas seperti ini, maka yang berbunyi adalah bagian klakson standar seperti ini. Posisi tengah itu off ya. Hanya relay aja yang berfungsi. Jadi setelah kita mainkan di bagian mode ini, maka di bagian di bagian klakson standar pun bisa menggunakan relay ya. Jadi antara klakson Boss Keong waterproof dan juga klakson standar motor itu berfungsi melewati relay semua. Jadi lebih aman dan yang pasti suaranya lebih maksimal. Ya, oke. Kita coba tes lagi sebelum di bagian bodi kita tutup. Tombol ke bawah, tombol ke atas. Oke, akan kita rapikan dulu semuanya di bagian bodi. Terus kita lanjut pengetesan cahayanya di luar atau di outdoor untuk menyesuaikan atau posisi cahaya yang pas itu seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, jadi kalau posisi sudah terpasang semua rapi seperti ini untuk hasil dari pemasangan klakson Boss Keong waterproof. Ya, jadi total ada 3 klakson ya di sini ya. Tetapi memang kalau yang originalnya tidak dipakai pun ya sebenarnya sayang juga sih.
karena yang pasti di bagian sini kosong, karena posisi yang keong itu pasti di bagian atas semua. Maka dari itu memang kalau opsinya itu klakson standarnya tetap dipakai, ya itu lebih bagus dan lebih fungsional. Nah, jadi kita langsung tes ya. Ini untuk posisi masih green mist atau jalan basah. Ini dan posisi sudah lampu standar. Coba tes untuk low beam. Oke. Ini untuk warna kuningnya. Ini untuk bagian high beamnya seperti ini. Fast beam, lampu standar, high beam. Nah, kita coba tes reading sebentar ya, supaya lebih pasti untuk cahayanya di jalan seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, cahayanya udah pas banget ya. Jadi sesuai dengan setelan untuk reading sendiri atau berboncengan. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak Duromoto X1 dan klakson Bosch Keong Waterproof pada kesempatan kali ini di Honda PCX 160 punya Om Hendra Rambe dari Bekasi, yang dibela-belain untuk datang ke workshop kami di Tangerang untuk pemasangan lampu dan juga klakson tersebut. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabung 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aksesoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.